Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmajaya dari kelompok 10 dan rekan-rekan saya. Dengan nama saya Zagon Triwanda dan NPM 24150311070. Dan saya Wiyanda Nusjoko dengan NPM 2415031069. Pada mata kuliah pengetahuan lingkungan akan membahas mengenai limbah elektronik atau e-waste, materi berfokus pada bahaya tersembunyi dalam perangkat elektronik sehari-hari, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia modern. Penggunaan perangkat elektronik semakin meningkat, namun hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah limbah elektronik. Seringkali dibuang tanpa pengelolaan yang tepat. Limbah elektronik bukan hanya sekedar tumpukan barang rusak, tetapi juga menyimpan berbagai zat berbahaya di dalamnya. Pada halaman ini dijelaskan mengenai anatomi berbahaya dari limbah elektronik, yaitu bagaimana perangkat elektronik mengandung komponen beracun yang tersembunyi di balik bentuknya yang tampak biasa. Tujuan pembahasannya adalah agar kita memahami ancaman lingkungan dan kesehatan yang muncul akibat pengelolaan e-waste yang tidak benar. Di balik lapisan dan logam pada perangkat elektronik terdapat berbagai zat kimia berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, arsenik, hingga brominat, klemdestatinan atau BFR. Zat-zat tersebut dapat merusak sistem saraf, ginjal, kulit, bahkan bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. Selain itu, pembakaran kabel PVC dan plastik tertentu dapat menghasilkan dioksin beracun yang berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa limbah elektronik harus ditangani dengan prosedur khusus agar zat beracun tidak tersebar ke udara maupun air. Papan sirkuit cetak atau printed circuit board merupakan pusat utama dari hampir semua perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, televisi, dan printer. Komponen ini tersusun dari bahan resin, etoksin, logam, solder, serta zat tahan api seperti BFR yang mengandung bahan beracun. Ketika papan sirkuit dibakar atau dihancurkan tanpa prosedur yang aman, zat seperti timbal dan sinyobromin dapat dilepaskan gas beracun ke udara. Oleh karena itu, prosedur daur ulang limbah elektronik memerlukan teknologi dan penanganan khusus agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada kulit dan urat, yaitu plastik dan polimer. Ya di mana tata letaknya itu terletak pada casing luar, insulasi kabel, dan juga pada papan sirkuit. Kalau untuk polimer kritis itu terdapat pada PVC dan juga pada telepon, yaitu PTFE. Untuk ancaman toksik utamanya yaitu ada pitalates yaitu pelunak, senyawa bromin, klorin yaitu pembentuk dioksin, timbal dan juga kadmium. Next. Untuk fakta menarik, aturan dari 20% yaitu plastik menyusun lebih dari 20% total berat limbah elektronik saat insulasi kabel PVC dibakar untuk mengambil tembaga klorin di dalamnya memicu formasi dioksin beracun. Untuk evolusi layar yaitu pergeseran titik bahaya yaitu terdapat pada yang pertama cathode ray tubes yaitu atau disebut dengan CRT. Beban toksik yaitu logam berat ekstrim. Zat utamanya yaitu timbal Pb dan juga barium yaitu disebut dengan Ba, fosfor dan dengan sumber bahayanya yaitu pada kaca penahan radiasi X-ray dan juga penembak elektron. Untuk selanjutnya yaitu liquid crystalline device yaitu LCD. Beban toksiknya itu yang terletak pada organik dan juga uap beracun. Untuk zat utamanya yaitu kristal cair, merkuri, dengan sumber bahayanya yaitu dari matriks layar dan juga lampu layar pendar katoda dingin. Untuk fakta menariknya yaitu evolusi teknologi tidak menghapus bahaya, ia hanya mengubah fasenya dari ancaman logam berat solid yaitu timbal menjadi ancaman uap reaktif atau merkuri. Next.
Untuk bagian pemetaan beban timbal CRT pada sebuah TV, yaitu bisa dilihat dari PPT. Untuk panel kaca depan yaitu layar, itu sebesar 0% timbal. Sedangkan untuk kaca kerucut atau disebut dengan cone glass, yaitu 20-24% timbal oksida atau disebut dengan PBO. Kaca leher atau disebut dengan neck glass, yaitu 28-30% PBO. Untuk lapisan penghubung atau disebut dengan frit, yaitu kurang lebih sekitar 80% PBO dengan kaca leher atau disebut dengan neck glass, yaitu sebesar 28-30% PBO. Untuk fakta menariknya yaitu satu monitor CRT tua dapat menyembunyikan 2 hingga 3 kg timbal. Timbal ini aman terenkapsulasi di dalam kaca hingga layar tersebut dipecahkan oleh para pendaur ulang informal. Next. Untuk pengatur dan daya, ini bagian sel baterai dan juga saklar merkuri. Untuk foto yang pertama, itu lokasinya itu pada alat pemanas seperti oven dan juga perangkat medis, lampu layar LCD, dan juga pada modul daya. Untuk foto yang kedua, mekanisme penggunaan. Merkuri dipilih karena konduktivitas listrik yang baik dan juga ekspansi thermal volumetrik yang seragam. Baterai ini digunakan untuk siklus daya. Itu seperti pada charger. Contoh yang ke yang terakhir yaitu ancaman toksik utama, yaitu terdapatnya merkuri disebut dengan Hg, kadmium Cd dan juga timbal Pb, dan juga yang terakhir lithium. Untuk fakta menariknya, hanya butuh jumlah merkuri yang sangat kecil dari satu relay atau saklar untuk mencemari sistem air lokar dalam jangka waktu yang sangat panjang. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wian Danu. Halo semuanya, mari kita mulai perjalanan kita dengan menelusuri komponen-komponen spesifik. Yang pertama ada kapasitor PCB. Komponen ini sering ditemukan dalam sirkuit elektronik tua. Di dalamnya tersimpan racun polychlorinate bipenyl atau PCB, sebuah bahan kimia persisten yang sangat karsinogenik atau pemicu kanker. Yang kedua adalah sirkuit pendingin. Komponen ini biasa terdapat di kulkas, freezer, dan AC. Di dalamnya tersimpan turunan freon, CFC, HCFC, dan fluorokarbon. Dalam fakta menarik ini, pelepasan unit freon saat penghancuran perangkat tua bukan hanya racun lokal yang membahayakan pekerja, namun berdampak global sebagai gas perusak lapisan ozon dan penyumbang efek rumah kaca yang masif. Next. Kemudian, yang kedua ada ancaman mikroskopis. Selain komponen besar yang kasat mata, ada juga ancaman yang tersembunyi karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu bahan habis pakai dan toner. Ancaman ini berasal dari printer laser, mesin fotokopi, dan mesin fax. Wujudnya adalah bubuk yang sangat halus, tersusun dari polimer plastik dan karbon dengan skala nano. Bahaya utamanya adalah paparan inhalasi jangka panjang terhadap karbon hitam mikroskopis ini. Fakta pentingnya, toner mengandung hingga 7% karbon hitam yang diproduksi dari pembakaran minyak bumi berat yang tidak sempurna. Saat kondisi kering dan terhirup, bahan ini terklasifikasikan sebagai bahaya karsinogenik. Jadi, debu toner yang biasa dianggap remeh ini sebenarnya adalah ancaman serius bagi paru-paru. Next. Setelah mengetahui bahaya-bahaya spesifik tadi, mari kita lihat gambaran besar melalui peta bahaya metrik diagnostik WEE. Matriks ini memetakan keberadaan racun di dalam dua kelompok besar, yaitu grup logam Pb, Hg, Cd, Ba, dan grup organik atau polimer BFR, PVC, PCB, freon.
Coba perhatikan tabelnya. Pada papan sirkuit mengandung hampir semua jenis racun, baik logam maupun organik. Kemudian, baterai dan kabel juga menyimpan campuran logam berat dan polimer berbahaya. Pada tabung CRT dan layar LCD mengandung merkuri, kadmium, dan bahan organik lainnya. Jadi, peta ini mengonfirmasi satu fakta krusial. Tidak ada komponen elektronik kompleks yang sepenuhnya bebas dari muatan logam toksik atau racun organik sintetis. Setiap bagian perangkat membawa racunnya masing-masing. Next. Kemudian, diagnosis menentukan tindakan penanganan. Dari pemahaman mendalam tentang anatomi bahaya yang baru saja kita bahas, mulai dari PCB, freon, toner, mikroskopis, hingga peta matriks racun, dapat disimpulkan kesimpulan utama presentasi ini, yaitu memahami anatomi beracun IWS adalah garis pertahanan pertama. Kita harus mengetahui dengan pasti di mana racun-racun ini terkunci. Pengetahuan ini mencegah pelepasan reaktif yang terjadi saat perangkat dihancurkan, dibakar, atau dilebur tanpa panduan teknis. Seperti yang terlihat pada gambar teknisi yang sedang bekerja, daur ulang mekanis dan metalurgi yang canggih sekalipun bertumbuh pada satu prinsip dasar, pemisahan manual atau dismantling. Tanpa diagnosis yang tepat, kita tidak dapat melakukan penanganan yang aman. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.